para pakar-pakar pertahanan dan strategi dunia mengatakan bahwa kita sekarang berada dalam kondisi yang sangat mendekati kemungkinan pecahnya Perang Dunia Ketiga. Kalau dengar kata Vespa yang kebayang biasanya skuter, tapi gimana kalau kita bilang keluarga Vespa juga bikin pesawat? Dan pesawat ini jadi basis drone militer yang bisa terbang lama, irit bahan bakar, dan lebih efisien daripada jet untuk pengawasan. Dan sekarang tambah satu plot twist, perusahaan drone asal Turki, Baykar, resmi mengakuisisi Piaggio Aerospace. Ini artinya pesawat turboprop Italia bernama P180 Avanti yang mesinnya unik, irit, dan tahan lama di udara, sekarang ada di tangan pemain drone global. Dan di saat yang sama, Baykar sudah bikin kerjasama produksi drone di Indonesia. Ini bukan cuma cerita Vespa yang nyasar ke langit, tapi juga sangat menarik untuk memperluas kerjasama Indonesia di bidang pertahanan. Dan kenapa Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan kita yang sangat dikonik dengan jorgan tenggelamkan, akan sangat-sangat tertarik dengan perusahaan Vespa versi langit ini. Nah jadi gini, kita mulai dari satu klarifikasi penting yang sering bikin salah paham. Piaggio itu memang keluarga Vespa, tapi Piaggio Aerospace bukan pabrik skuter. Ini dua entitas yang lahir dari leluhur yang sama, tapi hidup di dunia yang berbeda. Kalau Vespa main di roda 2, gaya hidup dan mobilitas sipil, Piaggio Aerospace hidup di dunia pesawat, mesin penerbangan, avionik, sensor, dan teknologi kedirgantaraan. Satu keluarga beda nasib. Ini kayak satu saudara jadi konten kreator, satu lagi jadi insinyur senjata. Nah kemudian pada 27 Desember 2024, Baykar Makina, perusahaan drone asal Turki, secara resmi menginisiasi akuisisi Piaggio Aerospace. Ini dilakukan dengan restu penuh pemerintah Italia lewat Ministry of Enterprises and Made in Italy. Jadi ini bukan transaksi diam-diam, negara tahu, negara setuju, dan negara ikut mengawasi. Akuisisi ini benar-benar rampung pada 30 Juni 2025 lewat seremoni penandatanganan resmi di Roma. Dan ini penting, transaksi ini disetujui lewat mekanisme Golden Power dari kantor Perdana Menteri Italia. Nah ini artinya pemerintah Italia menganggap Piaggio Aerospace sebagai aset industri strategis yang gak boleh jatuh ke tangan asing tanpa kontrol negara. Makanya yang hadir di seremoni bukan orang sembarangan. Ada Menteri Enterprises and Made in Italy, Adolfo Urso, CEO Baykar Haluk Bayraktar, dan para Extraordinary Commissioners Piaggio Aerospace. Nah kalau sebuah perusahaan sampai punya Extraordinary Commissioners, itu biasanya tanda bahwa dia sempat berada di kondisi kritis. Dan memang begitu ceritanya. Piaggio Aerospace sebelumnya sempat dinyatakan pilot setelah pemiliknya yang berasal dari Uni Emirat Arab menarik investasi mereka. Jadi ini perusahaan yang nyaris tenggelam, tapi dianggap terlalu penting untuk dibiarkan mati. Nah sekarang kita geser fokus sedikit ke Baykar. Baykar ini bukan perusahaan baru, mereka dikenal secara global lewat drone Bayraktar, TB2, TB3, Akinci, dan Kizilel 5. Ini bukan sekedar drone pameran, ini platform yang sudah digunakan di berbagai operasi dan konflik, sehingga reputasinya bukan cuma marketing. Dan di titik inilah Indonesia masuk cerita. Nah menariknya Baykar ternyata bukan cuma dekat dengan Italia, tapi juga dengan Indonesia. Indonesia dan Turki memperkuat kerjasama pertahanan lewat penandatanganan perjanjian joint venture antara Baykar Makina dan PT Republik Corpora Indonesia atau Republik Corp. Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Nah kalau dua presiden turun tangan langsung, ini biasanya bukan proyek coba-coba. Kesepakatan ini berfokus pada pendirian joint venture company di Indonesia untuk produksi, perakitan, dan pemeliharaan UAV. Jadi bukan cuma beli jadi, tapi produksi di Indonesia, dan skalanya jelas. Produksi lokal 60 unit UAV MEL Bayraktar TB3 dan 9 unit UAV HAL Bayraktar Akinci. Nah buat yang belum tahu biar gampang dipahami, MEL itu drone ketinggian menengah dengan daya jelajah yang lama, sedangkan HAL versi lebih tinggi dan lebih jauh. Jadi ini bukan drone kecil yang main 2 jam terus pulang. Nah dalam pembagian peran, Baykar akan berkontribusi dalam manufaktur, alih teknologi, dan pelatihan. Sementara Republik Corp yang dipimpin CEO Norman Yusuf bertanggung jawab atas keputusan regulasi, pengembangan infrastruktur, sertifikasi tenaga kerja, serta integrasi UAV ke sektor pertahanan Indonesia.
Jadi kesepakatan ini juga didukung oleh Kementerian Pertahanan Indonesia dan Industri Pertahanan Turki dengan kehadiran Menteri Pertahanan Indonesia Syafri Samsudin dan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun. Nah, jadi artinya ini bukan cuma kerjasama industri, tapi juga kebijakan negara. Nah, sekarang kita kembali ke Piaggio dan alasan kenapa akuisisi ini penting buat Baykar. Langkah ini sejalan dengan ambisi Baykar untuk memperluas kehadirannya di sektor kedirgantaraan, khususnya di bidang yang selama ini jadi bottleneck mesin pesawat. Baykar diharapkan memanfaatkan keahlian Piaggio Aerospace dalam pembuatan mesin dan komponen mesin untuk memenuhi kebutuhan produksi mesin penerbangan domestik mereka sendiri. Nah, ini krusial karena mesin adalah bagian paling sensitif dan mahal dalam dunia penerbangan. Nah, yang lebih menarik selain mesin, Baykar juga mewarisi proyek drone Italia yang udah ada, yaitu P1HH Hammerhead dan pengembangan lanjutan P2HH. Nah, P1HH Hammerhead adalah drone mail yang basisnya diambil dari pesawat bisnis Piaggio P180 Avanti 2. Artinya ini bukan drone yang dirancang dari nol seperti UAV kecil, tapi turunan dari pesawat turboprop yang sudah terbukti. Hammerhead dirancang untuk misi pengintaian, pertahanan, dan keamanan. Nah, spesifikasinya cukup ngeri. Drone ini mampu terbang hingga ketinggian 13.716 meter dengan daya tahan hingga 16 jam. Mesin yang digunakan adalah dua Pratt & Whitney Canada PT6H66B, mesin turboprop yang dikenal efisien dan andal. Kecepatan maksimum Hammerhead mencapai 700 km per jam. Berat kosongnya sekitar 3.100 kg dengan berat maksimum lepas landas 6.146 kg. Berat ini mencakup seluruh struktur drone, avionik, mesin, bahan bakar, dan muatan. Muatan yang bisa dibawa mencapai 500 kg, biasanya berupa sensor ISR, Intelligence Surveillance Reconnaissance, atau peralatan misi lainnya. Dimensinya juga besar, panjang 14,4 meter, dan rentang sayap 15,5 meter. Sistem kontrol penerbangan otomatisnya dikembangkan bersama Leonardo SPA, perusahaan pertahanan besar Italia. Hammerhead sejak awal difokuskan pada misi pengawasan dan intelijen, namun desainnya modular. Struktur P1HH mampu mendukung integrasi senjata ringan hingga menengah, seperti rudal udara ke darat atau bom pemandu yang dipasang pada hardpoint eksternal. Piaggio Aerospace memang tidak secara eksplisit mengumumkan versi bersenjata, tapi desainnya memungkinkan itu dilakukan di masa depan, terutama di bawah pemilik baru seperti Baykar. Sebagai catatan penting, Hammerhead melakukan penerbangan perdananya pada 22 Desember 2014 di Pangkalan Udara Tirapani, Italia. Uji ini dinyatakan berhasil dalam menunjukkan kemampuan otomatisasi, stabilitas, dan performa mesin. Namun masalahnya bukan teknologi tapi finansial. Produksi dan pemasaran terhambat oleh kondisi keuangan. Dan pengembangan lanjutan P2HH bahkan lebih ambisius. Penerus ini dirancang dengan sayap lebih besar, material komposit lebih banyak, sistem yang diperbarui, dan target daya tahan terbang hingga 30 jam. Namun sayangnya proyek ini dibukukan pada 2018 setelah perubahan pemerintah Italia yang membukukan program senilai 766 juta euro untuk 20 pesawat dan 10 stasiun kontrol. Nah, di titik seperti ini biasanya muncul satu pertanyaan yang wajar. Kenapa sih Baykar dan Piaggio ngotor banget sama P180 Avanti? Nah, sebelum kita lompat ke rencana Avanti Next dan peningkatan produksi besar-besaran, ada satu bagian penting yang harus kita pahami dulu, karena tanpa ini, Avanti cuma kelihatan seperti pesawat unik, padahal justru disinilah logika militernya kelihatan. Kenapa Avanti bisa lebih irit tapi lebih ngebut dari jet? Piaggio P180 Avanti awalnya bukan pesawat militer, dia dikembangkan sebagai pesawat transport eksekutif. Tapi sejak awal desainnya sudah menyimpang dari pakem pesawat baling-baling pada umumnya. Mesin turbopropnya dipasang terbalik, menghadap ke belakang, mendorong pesawat alih-alih menarik. Konfigurasi ini disebut pusher configuration. Nah, efeknya apa? Aliran udara ke sayap jadi lebih bersih, hambatan udara berkurang, dan efisiensi meningkat. Hasil akhirnya agak nyeleneh tapi nyata nih, Avanti bisa terbang lebih cepat dari kebanyakan pesawat turboprop lain, bahkan bisa menyaingi dan dalam beberapa kondisi melampaui jet bisnis tertentu. Tapi dengan biaya operasional yang jauh lebih rendah. Nah, Avanti pertama kali terbang pada 26 September 1986, bukan proyek kemarin sore.
Dan sampai hari ini pesawat ini masih diproduksi dengan total lebih dari 250 unit telah dibangun. Artinya desain ini bukan eksperimen gagal, tapi platform matang yang bertahan puluhan tahun. Ciri paling mencolok dari Avanti adalah bagian hidungnya. Di sana ada canard, sayap kecil di depan, yang bikin siluet pesawat ini mirip ikan hiu martil. Dari sinilah nama Hammerhead diambil untuk versi UAV. Bukan sekedar keren, tapi simbol bahwa desain aerodinamis Avanti memang menjadi fondasi utama pengembangan drone tersebut. Nah, secara performa Piaggio P180 Avanti mampu melaju hingga sekitar 732 km per jam. Mesin yang dipakai adalah Pratt & Whitney PT6A 66B turboprop 630 kW atau sekitar 850 SHP di masing-masing sayap. Mesin yang sama dengan basis Hammerhead. Jadi ketika kita bicara performa Hammerhead yang bisa terbang lama, irit, dan tetap cepat, ini bukan kebetulan. Itu warisan langsung dari desain Avanti. Pesawat ini masuk kategori eksekutif transport dan kapasitas 2 hingga 9 orang. Tapi jangan salah, Avanti juga punya rekam jejak militer. Hampir semua organisasi militer dan federal Italia menggunakan Avanti sebagai pesawat VIP dan utility aircraft. Angkatan Udara Italia bahkan sempat punya program untuk mengakuisisi Hammerhead, yang pada akhirnya dihentikan sementara pada 2018 karena pembekuan program, bukan karena masalah teknis. Menariknya lagi, Avanti ini bukan cuma cerita Italia. Indonesia ternyata juga punya hubungan langsung dengan pesawat nyentrik ini. Pada Juli 2009, Susi Air maskapai milik PT ASI Pujiastuti Aviation mulai mengoperasikan Piaggio P180 Avanti untuk penerbangan charter. Awalnya Susi Air dibentuk untuk mendukung distribusi hasil perikanan PT ASI Pujiastuti. Tapi seiring waktu, maskapai ini berkembang menjadi operator penerbangan berjadwal dan charter yang cukup dikenal. Di masanya, Avanti dianggap sebagai salah satu pesawat turboprop tercepat, bahkan dibandingkan jet bisnis. Jangkauan sekitar 2.200 km menjadi salah satu alasan Avanti dipilih. Hingga kini diketahui Susi Air memiliki 3 unit Piaggio P180 Avanti. Jadi ketika kita melihat Hammerhead, lalu Baykar ingin menghidupkan kembali Avanti lewat Avanti Next, ini bukan sekedar nostalgia desain lama. Ini tentang platform turboprop yang terbukti cepat, irit, dan tahan lama. Dipakai sipil, dipakai militer, dan bahkan sudah lama terbang di langit Indonesia. Dan dengan pemahaman ini, barulah rencana Baykar untuk meningkatkan produksi Avanti, memodernisasi avionik, serta mengintegrasikannya dengan strategi UAV, dan bahkan MRO mulai terasa masuk akal, bukan cuma ambisi di atas kertas. Nah, dengan Baykar menguasai Piaggio Aerospace, memiliki portofolio drone besar, mengembangkan mesin, meningkatkan produksi pesawat turboprop, serta sudah membentuk joint venture UAV di Indonesia. Indonesia sebenarnya berada di posisi yang strategis.